Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dulu sesat. Lalu jangankan kok kita, Nabi saja dulu pernah sesat. Wawajadaka dolan, dulu Allah menemukanmu dalam keadaan dolan, dalam keadaan sesat. Fahada, maka kemudian Allah memberimu petunjuk. Lah ini gimana ini? Oh, Nabi yuk disesat-sesatkan, itu kan ini sudah kurang, ini kan sudah tidak punya ilmu ini lah. Yang begini-begini ini loh, kalau ilmu itu kan amanah untuk disampaikan, tetapi amanah ini disia-siakan. Kenapa disia-siakan? Karena dia memegang atau menghandle urusan yang dia sendiri tidak paham. Dia mengatakan bahwa kita ini apa jenis kita ini semuanya dulunya sesat. Bahkan Nabi pun dulu juga sesat. Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi sesat, kemudian diberi hidayah oleh Allah terus menjadi tidak sesat. Ya terus piye? Ini kan tidak benar perkataan yang semacam ini. No. Terus kita sekarang gimana Pak menyikapi para ulama-ulama itu Pak, ulama-ulama dadaan itu Pak. Nah, mereka pintar sekali ya ngomong. Ya maka dari itulah kita ini harus pandai-pandai dalam memilih guru atau memilih ulama itu. Kita harus begini. Pertama yang paling penting adalah kita harus betul-betul paham siapa orangnya, latar belakang keilmuannya itu harus benar-benar paham. Nah, terus yang kedua adalah kalau kita sudah tahu latar belakang keilmuannya, langkah selanjutnya adalah bagaimana ceramahnya ini. Kalau ceramahnya ini membuat kita ini menjadi tercerahkan, semakin giat untuk dekat dengan Allah, semakin membuat kita itu muhasabah kepada diri kita, introspeksi diri. Nah, itu bagus. Kalau ketika kita mendengarkan ceramah itu, kita tiba-tiba merasa menjadi alhamdulillah saya sudah benar. Kemudian saya menjadi semangat kepada Allah. Lalu kita menjadi apatis atau prihatin, ya Allah, saya sangat menyesal kok kerabat saudara-saudara saya dan teman-teman saya yang lain kok masih dalam kedoliman. Ada setitik saja perasaan di dalam diri kita bahwa saya sudah benar, mereka masih salah. Itu sudah tanda bahwa ini tidak benar itu. Bisa jadi kita yang tidak benar belajarnya atau guru kita yang tidak benar. Guru kok ngajari benci sama orang, ngajari nyalahkan orang, itu tidak benar, itu salah, itu bid'ah, itu mereka yang kayak gitu tuh sesat. Kalau ngajari kayak gitu itu tidak benar itu. Atau kelihatannya ulama tetapi isinya tidak ada yang bikin hati tenang. Isinya bikin ngajak musuhan aja, kayak yang kemarin itu ada yang katanya ulama tapi ngajak nyembelih orang itu. Jangan salahkan kalau nanti kepalanya ditemukan di jalan. Iki ulama piye kok ngajarkan kebencian, ngajarkan perpecahan. Ini tidak bisa diikuti yang semacam ini. Saya ingin sampaikan bahwa ulama-ulama di zaman dahulu itu ya orang-orang yang menyebarkan Islam di Indonesia itu mereka tidak secara langsung kemudian jadi misalkan kalian nanti yang misal kalian yang dari pondok ini ya, ini penting untuk saya sampaikan sekarang ini. Kalian yang ada di pondok, kalian yang belajar ilmu agama ini, kontribusi kalian ketika nanti terjun di masyarakat itu juga harus menggunakan cara yang santun dan cara yang tepat. Jadi para ulama zaman dulu seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ketika pulang beliau di Mekah itu sama Madinah di Haramain itu belajar
puluhan tahun. Pulang ke daerah aslinya ke Banjar, tidak serta merta orang itu terus kemudian di membuat pamflet itu pengumuman monggo semuanya warga Banjar kita ngaji kitab Sulam Taufik atau kitab Fathul Qorib. Tidak, kalian juga jangan seperti itu. Mulai ke pondok terus gawe pengajian kitab Alfiyah atau kitab Mabadi Fikih, itu tidak aktual dan tidak fi'il mudhari gitu. Tidak fi'il mudhari itu. Tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai kemampuan. Syekh Arsyad ketika pulang dari Mekah dia melihat, wah ini kok di tempat saya ini orangnya kok berdagangnya caranya gini, kok bertaninya caranya gini, ini irigasinya kok jelek. Nah, akhirnya kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu nenek moyangnya Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sangat terkenal di Martapura, kalau kalian ada yang tahu. Itu datuknya guru Tuan Guru Ijai sekumpul Martapura. Syekh Muhammad Arsyad ini lalu kemudian dia kemudian membuat sebuah sistem itu yang mengumpulkan masyarakat. Dia mengatakan, saya dapat metode ini, saya dapat metode untuk meningkatkan kualitas pertanian kita. Model irigasinya saya nemukan di Madinah, di daerah yang sulit air itu modelnya begini. Ini kalau diterapkan di kita bagus ini, begini. Itu. Nah, ilmu-ilmu yang teknis yang dibutuhkan masyarakat itu yang pertama kali diwariskan atau disebarkan. Nah, mereka ya seneng. Nah, cara manajemen dagang itu yang benar begini. Karena orang Arab kan mayoritas berdagang, mata pencahariannya. Caranya dagang ini. Dan itu ditiru oleh masyarakat. Ketika masyarakat telah berhasil menerapkan, mengimplementasikan apa-apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad, nah maka pertaniannya maju, perdagangannya maju. Nah, Syekh Muhammad Arsyad diakui, wah benar ini, ternyata bisa kita gunakan. Nah, dari situlah kemudian Syekh Muhammad Arsyad kemudian secara Syekh Muhammad Arsyad secara tidak langsung atau secara tersirat itu kemudian secara menyisipkan inti-inti ajaran agama, ya, sunnahnya Nabi Muhammad itu dalam dalam keseharian mereka, sehingga apa yang aktivitas sehari-hari mereka itu ruhnya, spiritnya itu adalah ya spirit sunnah Nabi, tapi tersisipkan dimasukkan ke dalam bentuk kegiatan mereka sehari-hari. Jadi tidak langsung pendekatannya secara induktif, tidak secara deduktif, dari yang spesifik dulu baru ke general. Nah, hasilnya ya kita bisa lihat sampai sekarang. Di sana itu kalau sekarang mungkin pertanian sudah tidak terlalu, ya, di sana sektornya yang maju perdagangan. Di sana rata-rata orang kelas menengah ke atas karena orang-orangnya jago dagang semua di sana. Gitu. Hasil dari didikannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi orang mengajarkan ilmu itu sesuai dengan kemampuan, dan yang disampaikan pun juga sesuai dengan kebutuhan dari publik atau masyarakat yang diberikan pengajaran itu. Gitu. Itu penting. Ilmu-ilmu yang sekiranya tidak perlu disampaikan, atau kalau disampaikan malah menjadikan madharat, maka hendaknya itu tidak perlu untuk